Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Rifki Albar, mahasiswa dari Universitas Eka Sakti dari Fakultas Hukum dengan NIM 2310003600368 dengan mata kuliah yang saya ikuti argumentasi dan logika hukum dari kelas 64 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Laurentius Arliman Simolon SHMH MKN. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai argumentum per analogiam, yaitu salah satu metode penalaran hukum yang digunakan dalam proses interpretasi dan konstruksi hukum. Dalam praktiknya, tidak semua peristiwa yang terjadi di masyarakat telah diatur secara lengkap oleh undang-undang. Perkembangan teknologi, ekonomi, dan kehidupan sosial seringkali lebih cepat dibandingkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Akibatnya muncul berbagai persoalan hukum baru yang belum memiliki aturan secara eksplisit. Untuk mengatasi kondisi tersebut, hakim dapat menggunakan argumentum per analogiam, yaitu suatu metode penalaran hukum yang menerapkan norma yang sudah ada terhadap suatu peristiwa yang belum diatur, dengan syarat terdapat kesamaan sifat yang mendasar atau ratio legis. Perlu dipahami bahwa analogi berbeda dengan penafsiran ekstensif. Penafsiran ekstensif masih menafsirkan kata-kata yang terdapat dalam undang-undang secara lebih luas. Sementara itu, analogi memperluas penerapan norma terhadap suatu peristiwa yang sebenarnya berada di luar bunyi undang-undang, tetapi memiliki tujuan hukum yang sama. Dalam penjelasan kali ini terdapat 3 istilah penting. Yang pertama itu ratio legis, yaitu alasan atau tujuan mengapa suatu norma hukum dibuat. Yang kedua adalah kekosongan hukum, yaitu keadaan ketika suatu persoalan belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga adalah kesamaan esensial, yaitu adanya kemiripan pada sifat pokok suatu peristiwa, bukan hanya kemiripan dari bentuk luarnya. Adapun struktur di dalam logika argumentum per analogiam, yaitu ada di antara lainnya, tahapan pertama adalah adanya peristiwa A, yaitu peristiwa yang sudah diatur secara jelas dalam undang-undang. Tahapan kedua adalah muncul peristiwa B, yang peristiwa baru yang belum memiliki aturan hukum. Terus tahapan ketiga adalah melakukan perbandingan, dan pada tahap ini hakim mencari apakah kedua peristiwa memiliki tujuan hukum atau kepentingan hukum yang sama. Apabila ditemukan kesamaan yang mendasar, maka pada tahap keempat hakim dapat menarik kesimpulan, yaitu menerapkan norma yang berlaku pada peristiwa A terhadap peristiwa B. Jadi inti dari metode analogi bukan mencari kesamaan bentuk, melainkan mencari kesamaan fungsi, tujuan, dan kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Oleh karena itu, kemampuan hakim dalam menganalisis ratio legis menjadi sangat penting agar penerapan analogi tidak dilakukan secara sembarangan. Supaya lebih mudah dipahami, saya ada beberapa contoh penerapan argumentum per analogiam. Untuk contoh yang pertama, saya akan contohnya kasus pencurian aliran listrik. Dalam KUHP lama, tindak pidana pencurian hanya menyebut objek berupa barang,
pada saat aturan tersebut dibuat, yang dimaksud barang adalah benda berwujud. Namun, ketika muncul kasus pencurian listrik, timbul pertanyaan apakah listrik dapat dianggap sebagai barang. Hakim kemudian menggunakan analogi karena listrik memiliki nilai ekonomi, dapat dimanfaatkan serta dapat dikuasai seperti halnya barang lainnya. Berdasarkan kesamaan tersebut, listrik diperlakukan sebagai objek pencurian. Nah, untuk contoh kedua, perjanjian elektronik. Pada awalnya ketentuan mengenai perjanjian dibuat dengan asumsi adanya dokumen kertas dan tanda tangan basah. Namun perkembangan teknologi menghadirkan kontrak elektronik yang dilakukan melalui internet. Walaupun bentuknya berbeda, tujuan hukumnya tetap sama, yaitu menunjukkan adanya kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum perjanjian dapat diterapkan pula terhadap kontrak elektronik. Dari dua contoh yang saya sebutkan barusan menunjukkan bahwa hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat tanpa harus salah menunggu perubahan undang-undang. Terdapat beberapa syarat dalam penerapan analogi agar penggunaan analogi tidak menimbulkan penyalahgunaan, dan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus benar-benar terdapat kekosongan hukum. Artinya belum ada aturan secara khusus mengatur peristiwa tersebut. Terus untuk yang kedua, harus terdapat ratio legis yang jelas. Hakim harus mengetahui tujuan utama pembentukan norma yang akan diterapkan. Dan yang ketiga, harus ada kesamaan sifat hakiki antara kedua peristiwa. Kesamaan tersebut tidak boleh hanya bersifat fisik atau tampak di permukaan, tapi benar-benar memiliki substansi yang sama. Terus untuk yang keempat, analogi tidak boleh bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Asas legalitas memiliki prinsip yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Karena itu, dalam hukum pidana, analogi tidak boleh digunakan apabila akan memperluas ketentuan pidana sehingga merugikan atau memberatkan terdakwa. Sebaliknya, dalam hukum perdata maupun hukum administrasi, penggunaan analogi relatif lebih sering dilakukan selama tetap memenuhi syarat-syarat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan analogi harus selalu memperhatikan prinsip keadilan sekaligus kepastian hukum. Supaya lebih mudah dipahami, saya ada beberapa contoh penerapan argumentum per analogiam. Untuk contoh yang pertama, saya akan contohnya kasus pencurian aliran listrik. Dalam KUHP lama, tindak pidana pencurian hanya menyebut objek berupa barang pada saat aturan tersebut dibuat, yang dimaksud barang adalah benda berwujud. Namun, ketika muncul kasus pencurian listrik, timbul pertanyaan apakah listrik dapat dianggap sebagai barang. Hakim kemudian menggunakan analogi karena listrik memiliki nilai ekonomi, dapat dimanfaatkan serta dapat dikuasai seperti halnya barang lainnya. Berdasarkan kesamaan tersebut, listrik
diperlakukan sebagai objek pencurian. Nah, untuk contoh kedua, perjanjian elektronik. Pada awalnya ketentuan mengenai perjanjian dibuat dengan asumsi adanya dokumen kertas dan tanda tangan basah. Namun perkembangan teknologi menghadirkan kontrak elektronik yang dilakukan melalui internet. Walaupun bentuknya berbeda, tujuan hukumnya tetap sama, yaitu menunjukkan adanya kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum perjanjian dapat diterapkan pula terhadap kontrak elektronik. Dari dua contoh yang saya sebutkan barusan menunjukkan bahwa hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat tanpa harus salah menunggu perubahan undang-undang. Argumentum peranalogiam ini memiliki beberapa kelebihan dan keterbatasan. Yang pertama, dalam bahas kelebihan, yang pertama, mampu mengisi kosongan hukum sehingga hakim tetap dapat memberikan putusan. Yang kedua, menjaga agar hukum tetap relevan menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan perubahan sosial. Terus untuk yang ketiga, memberikan fleksibilitas sehingga hukum tidak menjadi kaku. Namun demikian, metode ini juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yang pertama, apabila kesamaan yang digunakan tidak tepat, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Yang kedua, penerapannya sangat bergantung pada kemampuan dan penilaian hakim dalam memahami ratio legis. Terus yang ketiga, metode ini tidak boleh digunakan untuk memperluas ketentuan pidana yang merugikan terdakwa karena bertentangan dengan asas legalitas. Oleh sebab itu, analogi harus diterapkan secara hati-hati dan disertai argumentasi hukum yang kuat. Dari semua yang telah saya sampaikan sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa argumentasi peranalogiam merupakan metode penalaran hukum yang digunakan untuk mengatasi kekosongan hukum dengan menerapkan norma yang sudah ada terhadap peristiwa baru yang memiliki kesamaan esensial. Metode ini menunjukkan bahwa hukum bukan hanya sekumpulan aturan tertulis, tetapi juga harus mampu menjawab dinamika kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Namun, penerapan analogi harus tetap memperhatikan syarat-syaratnya, terutama adanya kesempatan ratio legis dan tidak bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Dengan demikian, argumentum per analogiam menjadi salah satu sarana penting bagi hakim untuk mewujudkan keadilan tanpa mengabaikan kepastian hukum. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Syarif Gabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.